Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Amin. Selamat pagi. Mari kita awali minggu ini dengan membaca akan firman Tuhan ya. Kita baca Amsal 31 ayat 24 sampai 31. Amsal 31 ayat 24 sampai 31. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Kita baca kitab Amsal ya. Amsal 31 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi Kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Amin. Shalom pagi ini Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, juga adik-adik yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini tentang firman Tuhan Amsal 31 ini. Pertanyaan saya adalah, siapa yang selalu atau pernah memuji istrinya? Atau memuji ibunya? Ini ada Esther. Apakah Esther pernah memuji Ibu atau Bunda Sepsi? Ini pertanyaannya pagi hari ini ya. Apakah Anda pernah memuji mertua Anda? Ibu mertua maksudnya ya. Apakah Anda pernah memuji istri Anda? Papa pernah memuji enggak ya? Nah, Sering apa jarang? ya sering. Sering ya. Dipuji-puji. Ya. Sesuatu yang diperbuatnya baik ya dipuji. Kalau pas jahat enggak dipuji ya. Pas jahat ya enggak dipuji, Ya. terus ya. Pak Simeon apa pernah memuji Bu Simeon ya? Ya, pasti pernah ya. Jadi ada seorang yang bernama Rosi, seorang ibu tunggal. Enggak tahu suaminya entah meninggal atau meninggalkan dia, enggak ngerti. Tetapi ketika ulang tahun, selain makanan lezat dan canda tawa di meja, maka anak-anaknya itu memberikan penghormatan. Luar biasa ya. Walaupun mungkin bagi ibu single mother, mungkin ada anak yang membenci orang yang single mother ya. Karena menganggap kenapa kok sampai berpisah dengan ayah gitu dan sebagainya bla bla bla. Seringkali ada kepahitan. Dan itu menyebabkan sang anak tidak pernah memuji mamanya ya. Bagi mama, seorang mama, tidak ada yang lebih hebat daripada kata-kata pujian ya.
Karena seorang mama itu kan sudah berjuang melawan ajal ya. Kalau melahirkan bisa aja dia mati perdarahan ya. Teman sekolah saya dari SD ya, tiba-tiba meninggal ketika habis melahirkan anak kedua kalau nggak salah ya. Dia mengalami perdarahan hebat setelah melahirkan. Dan keesokan harinya dia sudah tidak ada. Padahal tidur bersama-sama suami ya. Hari ini pun suaminya juga sudah tidak ada ya, sudah sepuh. Ya sebetulnya tidak sepuh-sepuh amat ya, wong teman saya ya, satu angkatan. Nah ternyata dalam melahirkan pun bisa meninggalkan dunia ini ya. Jadi memang itu perjuangan melawan maut. Nah anak kalau memberi thank you mother, memberi hadiah-hadiah apalagi ya, tentu menyenangkan hati ibunya ya. Ibunya ndak memikirkan balasan yang heboh-heboh, tetapi hanya sekedar thank you mom gitu aja sudah wow, senang sekali ya. Nah mama adalah wanita yang takut akan Allah. Nah ini resepnya supaya dapat terima kasih daripada orang-orang di sekelilingnya ya, anak-anaknya. Karena apa? Mama ini orang yang takut akan Allah, yaitu apa? Yang berdoa, yang membaca firman, yang melakukan firman, yang mendidik anak-anak dan rumah tangganya dengan firman, firman dan firman ya. Dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 kita dapat membaca bahwa hikmat yang didasari rasa takut akan Tuhan di dalam konteks rumah tangga. Kita baca ayat 30. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, syaratnya dapat pujian itu takutlah akan Tuhan. Pak Lukas nulis gini, selalu memuji masakan. Lu berarti nek gak dimasak no gak dipuji ya. Kalau saya enak. Lah masakannya ndak enak, ndak dipuji lah. Dan ketika melakukan sikap yang benar kepada orang lain, ya tentu sikap yang baik tentu akan dipuji ya. Tetapi dasar dari pujian itu hendaklah karena sifat istri atau mama yang takut akan Tuhan. Itu secara otomatis akan menimbulkan pujian ya, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi sikap istri yang takut akan Tuhan yaitu sikap hormat dalam merendahkan diri di hadapan Allah, mendorong seseorang untuk mempunyai sifat dapat dipercaya. Ayat 11 dan 12 kita baca. Seorang istri punya sifat yang dapat dipercaya. Amsal 31 ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, Amin. ini walaupun mungkin suaminya pelit, suaminya kasar seperti Nabot ya. Suaminya tidak baik ya, tetapi ia tetap hormat, tetap berbuat baik kepada suaminya. Ingat kebun anggur Nabot ya. Ketika Raja Daud berkata kepada karyawan Nabot bahwa Mbok Yao, kamu itu sudah tak lindungi hewan-hewan itu, kambing dombamu, sehingga nggak ada yang diserang musuh ya. Masa kamu nggak pernah kasih sesuatu gitu ya, bahkan ngejak geger. Siapa yang gitu? Tetapi istri Nabot, Abigail, itu orang yang takut akan Tuhan. Maka dia cepat-cepat buat roti kismis, buat makanan untuk diberikan kepada para prajurit dan Raja Daud ya. Sampai akhirnya nggak jadi perang. Nggak jadi. Tetapi akhirnya Nabot itu stroke ya. Stroke dan akhirnya stop. Makanya di sini
kita belajar bahwa walaupun orang lain itu jahat, tapi kita jangan jadi jahat. Amin. Amin. Ya. Jadi di sini wanita itu tidak hanya memperhatikan kepentingan dalam rumah, tetapi ia juga memperhatikan kepentingan-kepentingan di luar rumah, ya. Ia juga memenuhi kebutuhan orang lain yang menjadi perhatiannya, ya. Kita baca ayat 20. Amsal 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Amin. Nah, ini. Jadi dia punya empati ya kepada orang yang perlu ditolong. Jadi ia juga memenuhi kebutuhan orang lain di sekelilingnya, tidak saja internal di dalam rumah tangganya, tetapi juga kebutuhan orang lain. Jadi sikap hidup wanita yang takut akan Allah tidak akan luput dari perhatian, ya. Khususnya di mata orang-orang yang tinggal bersama mereka. Kita baca ayat 28. Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Nah, Amin. ternyata puji-pujian itu dari anak, dari suami, kalau extend lagi dari mertua, dari orang tua. Nah, itu akan dilimpahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Kalau Anda ingin enggak jadi pengikut Yesus yang takut akan Allah, maukah Anda meminta pertolongan Tuhan? Jadi jangan heran kalau ketika doa-doa Anda dijawab, bahkan dalam situasi yang sulit, akhirnya saudara mendapat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi perlu wanita yang takut akan Allah. Masalahnya kalau ada wanita yang tidak takut akan Allah, mereka berkarakter ceroboh, sombong, bahkan seperti Isabel, ya. Isabel itu karena apa? Dewa-dewa yang ia sembah itu dewa-dewa berhala, ya, buatan manusia. Jadi ia tidak takut akan Allah. Bahkan ia menyuruh membunuh nabi-nabinya Tuhan di zamannya. Wow, itu sesuatu yang mengerikan banget, ya. Tetapi bagi wanita-wanita yang takut akan Allah, ada tokoh-tokoh di Alkitab, ya. Esther, siapa lagi? Abigail, siapa lagi? Ruth, siapa lagi? Yang Maria, ya, Ibu Yesus. Maka mereka adalah penurut-penurut Allah. Kalau mau jadi wanita yang dihormati orang, dipuji-puji orang, jadilah penurut akan Allah. Seringkali ketika kami mengkonseling rumah tangga, ya, wanita-wanita ini agak kebablasan, ya, sehingga tidak takut kepada Allah pun kepada suami atau atasan mereka. Mereka suka melawan, suka memberontak, suka apa enggak nurut, ya, karena merasa apa? Lebih benar, lebih pandai, lebih sombong. Ya, ayo hari ini kita cek, ya, diri kita cek. Kalau kita mau dihormati orang, maka kita harus hormat kepada Allah. Kita harus takut kepada Allah. Pengalaman saya adalah begini. Saya udah bekerja, udah belajar melayani Tuhan. Kadang-kadang kan capek, ya, kadang-kadang kan lelah. Nggak ada orang yang mengapresiasi. Ya udahlah, diem aja. Suatu hari anak saya itu disuruh bikin PR di Sydney, ya. Disuruh membikin suatu kertas yang ditempeli foto-foto keluarga dan harus mengomentari foto tersebut. Saya menemukan itu di meja tulisnya, ya.
Terus saya baca, dia menyebut ayahnya apa gitu, aku kok lupa. Adiknya dia sebut juga sesuatu apa gitu, lupa. Yang saya ingat cuma foto saya ya. Ini mamiku katanya. Dialah yang memperkenalkan aku kepada Tuhan. Wow, sesuatu banget loh itu ya. Bener nggak Pak Gem? Iya. Dialah, jadi dia mengingat saya itu bukan sebagai orang yang pinter masak, wong aku nggak pernah masak kok. Dulu nggak pernah masak, nggak bisa masak. Kerja ya memang kerja. Memelihara keluarga ya memang memelihara keluarga. Tetapi saya terkejut ketika ia menulis, ialah yang memperkenalkan aku kepada Tuhan. Nah, saya bertanya, bagi saya itu sesuatu banget ya. Itu sesuatu rasa terima kasih yang lebih gitu ya. Kalau Anda bagaimana? Apakah Anda sudah memperkenalkan anak-anak Anda kepada Tuhan? Membawa mereka menceritakan tentang Alkitab, membawa mereka ke Sunday School, membawa mereka ke gereja anak, bahkan mendidik mereka dalam ilmu Alkitab. Sangat jarang ya orang tua Kristen yang ngeleskan anaknya di sekolah Alkitab, bener nggak ya? Iya. Di sekolah doa gitu ya. Tetapi ayo mulai hari ini, belum terlambat. Memperkenalkan cucu-cucumu pada Yesus. Memperkenalkan siapa sajalah anak-anak kecil yang kau temui, memperkenalkannya kepada Tuhan. Itu nanti sesuatu banget. Seorang youth, karena ia sekarang berkecimpung di sekolah minggu ya, di gereja anak. Dia berkata demikian. Waktu aku sekolah doa, itu aku mendapatkan lawatan Tuhan. Coba bayangkan ya, anak kecil loh itu. Dia ingat waktu aku kecil, masih SD ya. Aku mendapatkan lawatan Tuhan. Wow banget katanya begitu. Jadi sekarang aku mau mengajar anak-anak ini. Dia belum menikah ya. Untuk dekat sama Tuhan. Akhirnya saya respon, ayo kita bikin anak-anak ini di sekolah minggu berdoa ya. Bukan doa firman, bukan doa makan, bukan. Tapi doa syafaat. Mereka merespon dan ternyata hasilnya apa? Anak-anak yang liar itu ya lari-lari ya, kalau di kelas itu umek kayak gak iso meneng, mau termuter aja. Itu meneng saudaraku ya. Ketika kita membuat lingkaran, terus gantian ya berdoa. Dan ternyata guru-guru merespon dengan baik dengan memberikan kertas untuk dibaca ya. Karena anak-anak ini kan sulit ya untuk apa yang didoakan ya, dipandu dulu dengan kertas itu. Dan saya kemarin ngecek, kadang-kadang saya ada di sekolah minggu itu dengerin ya, ngapain aja sih mereka ini ya, lucu-lucu banget. Ada satu yang harus berdoa walaupun dia itu tidak bisa ngomong ya, tapi dia maju ke depan. Terus ya dipandu sama gurunya ya, di BCI untuk dia berdoa, dan berani loh berdoa. Ya, luar biasa. Saya lihat nggak mau kalah, dia nggak mau kalah, jadi langsung nyaut itu mikrofon ke depan, tapi nggak tahu apa yang didoakan gitu ya. Tapi gurunya tanggap, jadi BCI, Tuhan Yesus bla 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 gitu. Terus akhirnya bertepuk tangan semuanya. Loh, itu sesuatu banget loh ya, sesuatu yang tulus, yang dari anak-anak ini. Kalau kita menaruh dasar-dasar yang kuat, mereka akan ingat gitu ya. Jadi ada perubahan di dalam berdoa, di dalam diajar takut akan Tuhan. Pasti ada perubahan. Kalau dulu di sekolah minggu itu waduh amburadul ya. Yang satu menggoda yang lain, dan ketika mulai diadakan berdoa bersama, bersyafaat bersama, berdoa buat guru-guru, buat pemerintah, buat kota, dan sebagainya.
itu mereka langsung kalem, saudara-saudara. Karena apa? Firman berkata, di dalam tenang dan percaya di situ letak kekuatanku. Ya. Di dalam tenang kamu baru bisa berdoa. Masa berdoa sama loncat-loncat sama lari sprint kan nggak mungkin nih. Tetapi duduk tenang, berdoa, bergandengan tangan, berdoa. Wow, sesuatu banget. Jadi ayo mama-mama yang ada ya, ada juga papa-papa yang ada, ajar anak-anakmu untuk menghormati Tuhan, Takut ya, untuk takut kepada Tuhan, karena ada mata Tuhan yang melihat di mana saja engkau berada, sehingga nanti ketika kami orang tua sudah tidak ada di bumi ini, mereka punya pegangan, mereka punya penolong, yaitu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Roh itu memberi perlindungan kepada anak-anak kita, untuk mereka bisa merasakan dan mengucap syukur bahwa Allah itu sungguh ada, dan mereka tidak takut lagi menghadapi hidup. Bagaimana orang tua yang masih ragu-ragu, masih kurang percaya, masih bimbang dan ragu, mana bisa mengajar anaknya untuk teguh percaya? Tidak masalah saudara ya, karena itu manusiawi, tapi ajar saja. Dia membaca Alkitab, dia merenungkan firman, beri buku-buku tentang Alkitab, beri buku cerita rohani, supaya mereka mulai terbangun imannya. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan. Benar ya Pak Gem ya? Iya. Kita tidak bisa ngerubah seseorang. Kita tidak bisa ngerubah istri maupun suami kita. Yang hanya bisa adalah kita merubah diri kita sendiri ya. Bagaimana setiap hari Anda mau berubah nggak dengar firman ini? Iya ya. Aku mulai tidak makan makanan kemalasan. Apa makanan kemalasan Pak Gem? Ya, dan Apa? Super mie. Kalau sudah putus asa apa? buatnya? Yang tidak repot buatnya ya. Ceplok telur ya. Tapi telur ya bergizi ya. Saya tiap hari kan merebus telur ya. Pak Gem 2, saya 1. 3, jadi ada 3 yang direbus. Nah, tiap pagi mulai makan rebusan telur, kadang-kadang pakai nasi, kadang-kadang enggak ya. Kalau masih lapar pakai nasi, kalau enggak ya enggak saudaraku ya. Mulai makan makanan yang sehat. Mulai makan telo, ubi ya. Kemarin Bu Sepsi ke Hers ke Trawas, saya titip ubi ungu ya. Titip ubi ungu. Ternyata ubi ungu itu enggak manis dibanding ubi cilembu dan ubi yang berwarna oranye ya. Kuning oranye itu sangat manis. Kalau ungu agak ada sedikit pahit. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau zaman dulu ubi ungu dari Gunung Kawi itu kan bisa keluar gula ya. Iya. Bisa apa itu, seperti hampir seperti cilembu ya, tapi sangat manis sekali. Sekarang sudah lenyap, nggak tahu apa masih ada atau tidak. Jadi ayo ibu-ibu, buatlah anakmu mengenal Tuhan, dan buatlah engkau itu dicari sama anakmu, yaitu dengan membuatkan makanan untuk mereka. Bener nggak ya? Kita harus memberi teladan yang baik pada anak-anak ya. Kita ngajar tapi kita jadi jangan itu jargoni ya. Bisa ngajar, bisa nggak bisa ngelakoni. Kita kalau kita tidak berlaku baik ya, anak-anak masa mau nurut kepada kita gitu. Kalau kita ajar mau mama aja seperti begini ya gitulah. Jadi kita harus berubah diri kita dulu baik, baru kita juga bisa mengajar anak kita menjadi baik, menjadi contoh yang baik ya, menjadi teladan yang baik. Amin. Anak-anak itu melihat kita ya. Ketika kita rajin baca Alkitab setiap hari secara konsisten, kita nggak usah nyuruh dia. Akhirnya dia juga punya iman kepada Kristus.
Sabtu depan cucu saya si Jasper itu kan masih berapa ya? 7 tahun. 7 tahun. Minta dibaptis. Luar biasa ya. Kakaknya umur 9 tahun. Sudah dibaptis setahun apa 2 tahun yang lalu. Oke, 7 tahun. Ya 7 tahun juga ya. Ya 7 tahun juga mau dibaptis. Minta dibaptis. Jadi bukan paksaan orang tua. Tapi mereka itu sadar bahwa mereka perlu Tuhan. Bahwa mereka itu ya sadar diri melihat kedua orang tuanya mengandalkan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Sehingga saya melihat luar biasa ya ketika kami berdua ini setelah siaran ini kan berdoa ya. Berdoa untuk syafaat untuk keluarga, bangsa, negara, siapapun juga kami berdoa sampai 7 o'clock, sampai jam 7. Nah di situ ada hasil saudara ya. Jangan saudara berkata gini, doa apa gak ono hasilnya. Apa ndak kelihatan anunya hasilnya loh. Kalau ada damai sejahtera, pasti ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir. Amin. Amin. Kalau sakit, pasti ada kesembuhan. Ya. Amin. Jadi jangan merasa berdoa, wis bosen ah. Wong gak ada jawabannya. Loh, jawaban itu pasti datang. Pasti. Sampai tiba waktunya. Kalau belum waktunya ya berdoa terus ya. Ya saya berterima kasih kepada mantu saya, pada anak saya sudah bawa cucu-cucu saya untuk mengenal Kristus sejak dini ya. Kalau di Indonesia kan 12 tahun baru dibaptis kalau sudah ngerti firman dan sebagainya. Tapi mereka dari kecil sudah dididik berdoa, sudah dididik baca Alkitab dan sebagainya oleh mamanya ya. Nah ini loh, akhirnya nanti ditulis mamaku yang mengenalkan aku kepada Tuhan. Ya, amin. Bu Saiman nulis sudah tua makan telur rebus boleh toh Bu? Lu ya boleh. Putihnya aja, telur kuningnya. Kalau mau proteinnya ya putih telurnya ya. Kuningnya nggak usah, tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya takerannya kan nggak terlalu lama. Tidak terlalu banyak gitu ya. Bahkan kuning telur itu kalau dikasih mayones ya, dikasih jeruk nipis, dikasih merica, terus sayurannya sak tumpuk gitu ya, dimakan diudek sama sayuran jadi salad gitu ya. Loh, itu keren ya kan. Dikasih yogurt gitu ya, itu makanan yang sehat ya. Daripada makan nasi satu tumpuk gini, itu karbonya tinggi sekali gitu ya. Telur itu menyebabkan kita kenyang loh ya. Protein juga untuk otot. Nih ototnya keluar enggak? Ini ototnya keluar sebab siang malam ngangkut panci soto. Kalau panci diangkuti ya saudara ya. Ototnya jadi kuat, jadi besar, itu mendesak daripada lemak supaya lemaknya hilang, lemaknya hilang ya. Jadi Bu, ojo menengai, ojo duduk nonton TV ya, nyapu lah, ngepel lah, kaki ndak kuat karena ndak pernah dipakai. Tapi kalau kaki dipakai terus jadi kuat. Ya, tangan ini dulu saya suruh ngangkat-ngangkat gitu, ndak kuat ya. Tetapi ketika tiap hari ngangkuti panci-panci, ngangkuti apa itu? Alat-alat dari kantin ke rumah, bolak-balik. Ini kuat ya. Dari rumah ke kantin, hari ini mau ngangkut soto satu panci ya, memang bukan aku yang ngangkut. Tapi nanti kalau pancinya kosong, aku yang ngangkut. Panci ini bawahnya itu tebel, baja segini ya. Bukan panci kaleng-kaleng, bukan. Ini panci Jerman, jadi abot karena dia tahan panas. Akhirnya ini tangan ini jadi gede, ya tangan ini jadi atos gitu ya. Kalau Pak Gem ini tangannya wis atos ini, tidak pernah menang. Dan bawa kuah soto ke itu kantin itu harus ekstra sabar. Oh iya. Kalau tidak sabar itu tumpah. Di dalam mobil itu tumpah semua. Nanti nah itu melatih otot-otot kita, ngopling ngegas. Ya setiap pagi
setiap sore begitu terus. Kalau kita pikir, oh wis tuwek lho ya, 71 tahun masih nyetir mobil, mobilnya bukan matic, bukan listrik, tapi manual ya, mobil perang pisan. Saya namai Baby Alphard. Baby Alphard dibawa kemana-mana, enggak masalah, tapi sehat. Amin. Amin. Jadi ayo, jadilah wanita yang takut akan Allah. Ya. Jadilah bapak-bapak yang takut akan Allah. Sebagai imam yang melindungi istri dan anak-anak. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami, mendidik kami ya Tuhan Yesus. Jadikan kami orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita bisa berbuat baik, kita bisa mengulurkan tangan kita untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan, dengan kita tidak sombong, kita jadi lemah lembut, penuh kasih, banyak sabar, sehingga kita bisa membantu orang-orang yang sekitar kita yang perlu bantuan daripada kita, dan kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, sehingga mereka anak-anak sedini mungkin mereka kita bawa mengenal Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak juga yang takut akan Tuhan, sehingga sepanjang kehidupannya dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas bimbingan-mu ya Tuhan Yesus, kasih-Mu sehingga membuat kita semua menjadi hormat, cinta, takut akan Engkau, sehingga kita menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih kalau Engkau menyadarkan kami betapa pentingnya kami berperanan sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu rekan sekerja Allah, supaya kami mampu memberitakan Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyembuhkan, Allah penyedia seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberi kami kekuatan untuk menyelenggarakan rumah tangga kami. Walaupun mungkin banyak persoalan masalah yang datang, tetapi kami tetap kuat bersama-Mu. Engkau sudah memberi kami kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk memelihara keluarga kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih semua yang sudah setia bersama-sama kami di pagi hari. Bu Foni, Pak Paulus, Bu Reni, Pak Fran, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana Mikel, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Lasma, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Viken, Pak Henry, Wiwi, Bu Lukas, Pak Lukas, Deviana, Bu Boyung, Fen, sehat selalu, Bu Rima, Pak Anton, Pak Erwin, Isdianto, good morning, Pak Simeon, Bu Simeon, sehat selalu, Bu Ruli, Pak Mei, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Titik Sulistiani, Yulan, Pak Budi, Limanjaya. Terima kasih sudah menyemangati kami. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin.